Tanah bapak sejauh mata memandang, tanah ibu luas. Tapi kalau meninggal dunia, ada orang mati bawa tanah, ada orang mati bawa STNK, ada orang mati bawa BPKB, ada orang mati bawa rumah. Ada rumah yang tetap mengalir sampai hari kiamat. Itulah rumah tahfiz Quran yang ada di seluruh desa di Musirawas, insya Allah. Amin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, meninggalkan kredit. Kecuali orang Musirawas, mereka meninggalkan rumah tahfiz Quran. Berapa banyak di Indonesia bupati-bupati, gubernur-gubernur, pejabat-pejabat meninggal dunia, tidak meninggalkan apa-apa. Tapi Bupati Musirawas insya Allah meninggalkan rumah tahfiz Al-Quran, mengalir sampai hari kiamat. Hai bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian mau mati meninggalkan sesuatu, datang ke Musirawas, lihat desa-desa. Ustadz memangnya sudah pernah ke desa? Belum. Terus Ustadz kok tahu? Tadi kan saya nanya-nanya. Saya tanya Pak Riza, apa yang Ustadz bisikkan ke Pak Riza tadi? Itu yang saya tanya, Pak, apa program-program keagamaan? Di sini Ustadz Somad membuat satu desa rumah tahfiz Quran. Sudah berapa desa Pak? Sudah 100 desa Ustadz Somad. Sudah semua? Belum. Banyak lagi yang belum. 80 desa belum, 16 kelurahan belum. Mudah-mudahan di masa akan datang berkelanjutan. Insya Allah setiap desa-desa ini tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imama wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil, ya Allah turunkanlah rahmatmu untuk kami berkat Al-Quran. Tadi jamaah risau, jamaahnya bingung. Kenapa? Panas, tenda sudah ditambah. Ini tenda tambahan, masih juga panas. Gimana nanti kalau Ustadz Somad berdiri kepanasan? Berdoa orang Musirawas, langsung turun gerimis. Begitulah kabulnya doa orang Musirawas. Masya Allah. Jadi Ustadz ceramah ini sampai jam berapa ini? Sampai hujan lebat turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah rumah Qur'annya ada, yang berwakaf tanah ada, yang berwakaf rumah ada, lalu kemudian tinggal bapak ibu daftarkan anaknya. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Musirawas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Berapa bulan Pak? 5 bulan. 5 bulan. Lahir, nikah Januari, Mei lahir. Ini tidak ada di Musirawas. Musirawas masih 9 bulan 10 hari, betul? Anak disusukan 2 tahun. Kalian bertanggung jawab di hadapan Allah.
akan dituntut, akan ditanya di hadapan Allah. Anak lajang, anak gadis dibiarkan pacaran, bonceng, dibunuh geng motor, mati, beritanya viral, ramai, heboh. Tapi kalau mau ditelusuri, telusur, akar dari masalahnya adalah orang tua kenapa tidak mendidik anak dengan baik. Betul? Puncak kejahatannya adalah ibu-ibu. Betul? Tidak. Mentang-mentang Ustaz ngomong betul, tidak. Betul. Itu harus sadar. Oh iya. Kenapa pula ibu yang salah? Apa salah kami? Bapak yang salah. Betul? Betul pula katanya. Ini Ustaz Somad ini jangan diundang lagi ke Musirawas mengadu domba kita ini. Bapak tidak salah, ibu tidak salah, karena kalian bertemu melahirkan anak-anak karena cinta. Kalau bapak tak cinta, ibu tak cinta, mungkin anak-anak itu lahir. Kalau berkelahi kalian mungkin mengandung. Maka anak yang lahir karena cinta, dibesarkan dengan cinta, dididik dengan cinta, dia akan menjadi anak yang mencintai Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal. Mau melihat anak-anak yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah SAW? Itulah dia anak-anak kita yang ada di grup Hadrah. Masya Allah. Apa nama grup Hadrahnya, Dek? Hah? Ahbabul Mustafa. Ahbab, pencinta. Mustafa, manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Grup Hadrah Ahbabul Mustafa. Anda mau walimah, mau akikah, mau nikah, mau nikah lagi, undanglah grup Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini sudah ngaji, ini sudah tabligh akbar, ini sudah taubat, sudah hijrah, jilbabnya panjang, bajunya koko, tapi pas acara nikah malu kita membaca beritanya. Satu pentas mabuk, sakau, pakai narkoba, sabu-sabu. Itu tidak terjadi di Musirawas. Di Musirawas generasinya generasi Qurani. Di Musirawas pondok tahfiz Quran. Malu orang Musirawas yang sudah ada tahfiz Qurannya. Kalau pesta nikah masih pakai tripping, masih kepala yang goyang-goyang. Sebelum pakai narkoba, kipasnya yang bergoyang. Setelah pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya goyang. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, selamatkan masyarakat Musirawas menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Acara nikah, acara walimah, acara akikah diisi dengan sholawat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Baru ada 100, masih ada 80 desa, masih ada 16 kelurahan. Berarti tugas masih panjang. Masih ada masyarakat yang belum mau mewakafkan tanahnya. Kalau mati, tanahnya diambil suami. Betul, Bu? Itu kalau yang meninggal istri. Bapak kalau mati, maka tanah bapak diambil istri. Betul, Bu? Kalau bapaknya meninggal, ibu mau ikut? Jelas, Pak. Tanah kalian, Pak, wakafkan untuk rumah tahfiz Quran. Setuju, Pak? Setuju mereka. Dan nggak dapat apa-apa.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah kita yang membangunnya, kita yang mencari arsiteknya, kita yang menengok, mengontrol, mengawasinya, kita yang belanja semennya, batu batanya, kerikilnya. Begitu rumah siap, tempat tidur sudah pindah, kasur sudah pindah, kuali sudah pindah, orangnya belum pindah, pas mau pindah kepleset jatuh, langsung pindah ke alam barzakh. Rumah yang cantik, yang indah, kalian yang menabung sampai nggak pernah sedekah, makan diirit, beli ikan, beli ayam, nggak pernah dimasak, cuma ditengok aja demi untuk berdirinya rumah. Tapi rumah yang kalian idam-idamkan tidak sempat ditempati, rumah yang mengalir sampai hari kiamat, rumah tahfiz Quran di setiap desa di Musirawas. Allahu Akbar. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa. Rumah tahfiz Quran. Ibu yang punya rumah 3 datang ke Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Ketua MUI. Ya, rumah saya ada 3. Terus ngasih tahu aja, rumah saya ada 3. Yang 1 saya tempati sekarang, yang 1 kami akan bagikan kepada ahli waris, mereka jual, mereka bagi. Tapi yang 1 ingin sebagai rumah yang mengalir sampai hari kiamat. Anak tahfiz Quran dari mulai pagi, siang, petang, sore, malam baca Quran. Mereka menghafal Quran. Anak hafal Quran, 1 hari mengulang hafalannya 2 juz. Orang Musirawas, ibu 1 hari berapa juz? 3 Pak Ustaz? Juz mangga, juz merah, juz jambi. Anak tahfiz Quran mengulang hafalannya 2 juz. 1 bulan hatam 2 kali, 1 tahun hatam 24 kali. Ibu, bapak kalau masih hidup, berkah hidupnya. Kalau sudah meninggal, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Untuk yang sudah mewakafkan tanahnya, untuk yang sudah mewakafkan rumahnya, untuk yang sudah mendirikan tahfiz Quran, dan untuk mereka yang sudah berniat ragu-ragu, hari ini kita kuatkan hatinya. Untuk mereka semua yang sudah meninggal dunia, kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan anaknya SMP, silakan anaknya SMA, tapi tetap belajar Al-Quran. Nanti anaknya tamat jadi polisi, jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolri. Kapolri yang hafal Al-Quran. Anaknya jadi tentara, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, jadi panglima. Panglima yang hafal Quran. Kenapa masjid-masjid kita kosong sekarang? Kenapa kosong? Karena pemimpin-pemimpin tidak mementingkan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Tapi nanti insya Allah masjid-masjid di Musirawas ramai dengan sholat berjamaah insya Allah. Amin. Ini Ustaz Somad ngomong sholat berjamaah, dia sendiri nggak sholat. Saya sudah jamak takdim guys. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad itu nggak sholat, saya tadi sudah sholat. Ini gara-gara Ustaz Somad semua orang Musirawas nggak sholat asar. Sebentar lagi selesai. Menurut mazhab Hanafi dianjurkan sholat setelah matahari condong redup.
Makanya kalau Bapak sholat di masjid India di Kuala Lumpur, pas azan, ayyalas salah, masuk ke dalam masjid, sholatnya sejam setelah itu. Ini perlu saya jelaskan. Nanti kalau ada orang, apa itu Abdul Somad? Pas ibu sambutan berhenti azan, tapi dia tetap terus ceramah. Ini ada maksudnya. Kalau kita tunda sampai setelah asar, bapak ibu pulang, datang kemari lagi, wudhu seramai ini. Ustaz Somad, ini jamaah yang hadir ini datang dari jauh-jauh, bahkan ada yang masuk ke hutan nanti pulang. Jadi Ustaz ceramahnya jangan sampai tenggelam matahari. Insya Allah selesai acara, bapak ibu tetap sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh sholatnya berjamaah. Kalau ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah, sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Manusia ramai sekali di Musirawas. Pandang ke kanan manusia, ke depan manusia, ke kiri manusia. Tadi kami masuk, saya heran, kok orangnya nggak terlalu banyak, rupanya dari belakang pentas. Kenapa lah dibawa Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi dari belakang? Kenapa kita masuk dari belakang? Rupanya dari depan ini banyak emak-emak garis keras. Sudah dipasang jeruji besi, polisi mengawal semua. Masya Allah, Tabarakallah. Seandainya saya masuk dari sini tadi, belum tentu juga aman. Kenapa? Pintu masih terkunci. Jadi memang sudah tepat kami masuk dari belakang. Itulah mengapa saya berdiri di sini, karena banyak di antara bapak ibu mau melihat apakah betul wajah Ustaz Somad itu sama dengan balihonya. Ternyata nggak usah aku sebutkan ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait ya Allah. Biasanya kalau turun hujan itu di langit nampak pelangi kan, tapi di Musirawas ini lain, pelanginya turun ke bumi.